Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di 104.9 Mitra FM All Day All Hits untuk beranda Islami di sore hari ini, Meet Lovers ya. Tadi udah saya spill di awal nih tentang tema di sore hari ini, mengejar bayangan. Kalau saya taunya mengejar duit. Nah, ini mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan ya untuk tema kita di sore hari ini sebenarnya ada apa nih kaitannya dengan perspektif dari agama Islam sendiri dan juga mengejar bayangan. Monggo Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Momo, mitra sekalian, sore ini kita bicara tentang mengejar bayangan. Kenapa saya tertarik ya? Mungkin Mbak Momo nggak tahu, mungkin lupa kali ya. Sekarang sedang viral kata-kata bayangan. Bisa ditebak? Kayaknya beda ini Pak. Iya, Iya, berita-berita tentang kabinet bayangan maksudnya. Oh, baik. Iya, ini sekarang lagi dipersoalkan nih. Naik lagi ya. Ya, jadi saya terus terang ya pingin numpang anget. Oh, baik. Kalau kabinet bayangan itu kan intinya gerakan atau kelompok komunitas tertentu yang pingin mengkritisi pemerintah dengan cara bikin kayak semacam tandingan, tapi bukan dalam pengertian merebut, tapi lebih kepada mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan kementerian yang ada. Baik. Nah, sehingga kemudian saya ingin menghadirkan dalam kajian kita di Beranda Islam ini, yaitu mengejar bayangan. Kalau kita mendengar atau menyimak kata kabinet bayangan itu kan lebih kepada itu sebenarnya bukan kabinet sungguhan kan, itu hanya kabinet untuk melakukan semacam perbandingan dan masukan, semacam ya bagi saya lebih tepatnya ya kritik, tapi sekaligus masukan tantangan kepada kinerja pemerintah sesuai dengan kementerian yang ada, sehingga dibikinlah kabinet bayangan. Bahkan ada yang memplesetkan bayangin. Nah, coba kita berangkat dari kata bayangan ini. Kalau yang dimaksud bayangan itu adalah sesuatu yang tergambar dari sebuah benda, misalnya kita nih siang-siang di luar ada matahari, kita berdiri, maka kemudian di depan atau di belakang kita ada semacam serupa pantulan yang mirip dengan tubuh kita yang biasanya warnanya hitam. Iya. Nah, kalau bayangan yang dimaksud itu tentu saja berarti bisa kita pahami kita ini kadang-kadang mengejar sesuatu yang itu bukan yang sesungguhnya, bukan yang nyata gitu. Nah, saya ingin mengaitkan itu dengan fenomena kita sebagai manusia, sebagai orang beragama, sebagai muslim, untuk kemudian dijadikan pelajaran bagaimana sebaiknya kita menyikapi kehidupan kita ini, yang kadang-kadang dalam hidup kita ini kita mengejar atau sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya itu seperti bayangan. Nah, bayangan itu sifatnya apa, Mbak, misalnya? Bisa hilang, ya kan? Iya, semu. Semu, betul. Itu semu kan, sesuatu yang tidak nyata. Apa itu yang semu itu? Yang semu-semu itu yang seperti apa misalnya? Ya, misalnya kita mengejar popularitas, mengejar pengakuan, mengejar harta. Ya, harta tentu tidak semu sepenuhnya, tergantung. Iya, tergantung. Tetapi kalau kita kejar-kejar, apakah itu sesuatu yang abadi? Ya kan tidak. Nah, itu kan itu contoh bahwa sesuatu itu sebenarnya agak mirip dengan bayangan itu. Ketika sesuatu itu semu, tidak menjadi sesuatu yang hakiki, itu hanya apa ya, bahasa kita ya lawannya hakiki itu apa ya semu. Sementara ya. Iya, sementara boleh. Misalnya kita mengejar sesuatu yang bersifat
kesenangan itu juga sementara, kadang-kadang jabatan itu juga sementara, atau kebahagiaan tapi yang dibentuk oleh media sosial. Nah, sebuah kondisi yang kita ikut-ikutan itu barangkali juga layak kita sebut sebagai sebuah bayangan, karena itu hanya semu saja sebenarnya. Nah, inilah yang kemudian patut kita kita bahas, kita renungkan, bahwa dalam hidup kita ini kadang-kadang tidak semuanya itu nyata, tidak semuanya itu sesuatu yang penting, tapi agak mirip dengan bayangan tadi itu. Dia itu hanya sesuatu yang tadi semu, sementara, kadang hilang, ya, kadang muncul lagi, nanti hilang lagi. Itulah bayangan. Artinya kita kadang-kadang sebagai manusia itu sibuk mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita miliki sebenarnya. Contoh, Mbak, ya tentu ini bukan berarti kita berpikiran negatif, dan a priori tidak selalu tergantung penggunaannya, kan. Coba saya ingin tanya ke Mbak Momo, apa itu uang hakikatnya, Mbak? Alat transaksi, ya, sebagai alat transaksi. Terus kira-kira apa kesan yang kita lihat dari uang itu? Apakah itu nyata itu uang itu? Ya nyata, ada fisiknya soalnya. Nah, iya. Tapi kalau kita lihat apa bahasa kita, apalagi hari ini ya, kita kan pakainya digital, ya kan? Kayak nggak nyata kan kelihatannya kan? Tapi kita bisa membeli kebutuhan memang. Tapi uang itu apa sebenarnya dipikir-pikir tuh? Iya kan? Oke, alat transaksi Tapi ada kata-kata yang menurut saya ada benernya. Uang itu cuma numpang pegang saja. Iya nggak? Iya nggak? Kita kayak numpang pegang. Nah, jangan terus kita kasihkan hilang lagi. Nanti datang lagi kan? Kita belanjakan lagi. Numpang lewat bahasa kita. Kita cuma numpang pegang aja sebentar. Meskipun itu ya memang karena kita pegang akhirnya kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya. Cuman kan kalau dipikir-pikir benar juga ya. Nah, itu loh, kadang-kadang kita itu ya mungkin bahwa tanpa uang hidup kita memang akan kekurangan. Tapi apakah kita akan memahami uang itu sebegitunya sehingga kita kemudian sampai mengejar-ngejarnya tanpa kemudian memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Kita harus beribadah, kita harus belajar, kita harus bekerja, kita harus apalagi beribadah, kita harus istirahat. Jangan karena kita mencari uang tapi kemudian yaitu kita lupa segalanya. Nah, itu contoh. Tentu ini tidak pas banget ya, tetapi itu sekedar contoh ya. Jadi kita ini kadang-kadang suka mengejar sesuatu yang mirip dengan bayangan. Artinya apa? Sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita miliki, atau kadang-kadang kita miliki tapi hilang lagi. Begitu seterusnya. Dan itu adalah dunia sebenarnya. Jadi dunia itu ada yang mengatakan seperti bayangan itu sebenarnya. Nah, semakin kita berlari mengejar bayangan itu, bayangannya juga ikut lari, ya kan? Kita nggak pernah pegang kan? Nah, itu kira-kira begitu. Kita percepat langkah kita, ya bayangannya ikut cepat juga gitu. Ketika kita berhenti, bayangannya berhenti. Nah, itu. Artinya apa? Karena bayangan itu bukan sesuatu yang bisa kita tangkap, Pak. Nah, dalam hidup itu kita kadang-kadang melakukan hal yang sama seperti bayangan itu. Contoh, kita ngejar uang nih, cari uang sebanyak-banyak, tapi setelah mendapatkannya kita ingin lebih banyak. Iya kan? Iya. Ya, itu contoh. Popularitas misalnya, pingin terkenal, pingin viral. Tapi setelah terkenal, kita mungkin kayak takut kehilangan perhatian karena sudah kadung terkenal kan. Ada kita udah kadung pernah jadi orang besar, kita turun ke warga nggak ada yang nyapa. Misalnya begitu. Nah, kita kan jadi takut kehilangan ya kan. Ya kadung populer itu. Nah, popularitas itu mungkin mirip dengan bayangan.
Atau kita ngejar jabatan, Pak. Setelah dapat, mungkin kita juga nggak puas kan, kita kejar jabatan berikutnya. Yang lebih tinggi. Apalagi Mbak, pujian. Nah, kita kan pengen dipuji kan. Nah, semakin kejar pujian itu, pengakuan, validasi bahasa kita. Kita semakin membutuhkan, kehausan terus-menerus itu. Nah, jadi nggak ada sesuatu yang fix ya gitu. Itu kita akan kayak dikejar-kejar oleh tadi bayangan-bayangan di sini maknanya ya gambaran-gambaran tentang sesuatu yang kita pingin capai. Atau bahkan mungkin kita kadang-kadang mengejar sesuatu yang kita anggap akan membuat hidup kita bahagia. Tapi sebenarnya tidak. Seperti kita sedang mengejar hanya bayangan tentang kebahagiaan yang barangkali itu tidak lestari, lewat saja. Nah, begitu kira-kira. Jadi sekali lagi ini bukan untuk menegasikan bahwa dalam hidup ini ada faktor sesuatu yang kita butuhkan, tapi itu sebenarnya bukanlah yang hakiki. Itu hanya seperti bayangan tadi. Jadi kita memang patut untuk mewaspadai ini, kemudian juga memanfaatkan istilah yang viral sekarang yang di kabinet bayangan. Jadi sesuatu yang kelihatannya tampak menjanjikan kebahagiaan misalnya, kayaknya kalau saya gini saya akan senang, saya akan bahagia. Tapi itu tidak sejati. Misalnya kalau saya kaya, kayaknya pasti bahagia. Tapi banyak orang kaya terus gak bahagia. Mungkin yang masalah bukan kayanya, tapi cara memperlakukan kekayaannya itu. Barangkali itu yang perlu diluruskan. Kalau saya terkenal, kayaknya hidup saya akan bahagia. Begitu terkenal malah jadi celaka. Ya kan? Karena nggak bebas, kemana-mana dijadikan sumber berita. Nah, maka ya kalau kita nggak terkenal, jangan kemudian kita ingin terkenal dalam pengertian yang seperti orang-orang itu. Ya kalaupun kita berbuat baik kemudian diliput orang terkenal, ya kita harus waspada. Itu lebih kita manfaatkan untuk kampanye kebaikan. Itu beda kasusnya ya. Tapi kalau sekedar terkenal untuk lebih dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi lah, ya itu biasanya akan malah membuat kita tidak bahagia. Kira-kira seperti itu. Atau gini, kayaknya kalau semua orang nyukai saya akan tenang. Mungkin nggak kita disukai semua orang? Nggak mungkin, pasti ada yang kurang suka kepada kita. Jadi nggak usah membayangkan yang kayak gitu-gitu. Yang penting kita ya mendahului, kita mencintai dalam pengertian menyayangi orang lain. Ya kalaupun mereka kemudian menyayangi kita, menyukai kita, ya itu alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ya nggak masalah. Nah, jadi jangan terganggu dengan orang-orang yang mungkin membenci kita dan seterusnya. Sama tadi kita ulangi, kalau misalnya bayangan kita, saya kayaknya kalau punya jabatan saya akan dihormati. Apa yang terjadi? Banyak juga jadi pejabat malah dikuyo-kuyo, dicaci maki, dijadikan olok-olok, ya kan? Jadi sengsara itu jabatannya itu. Nah, ya karena barangkali dia ketika menjabat itu melakukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang salah, sesuatu yang merugikan banyak orang. Akhirnya jabatannya malah bisa mencelakakan dia. Jadi itu kan bumerang. Nah, itu barangkali kan itu berarti kan sesuatu yang sebenarnya tidak penting buat dia, malah membuat dia celaka misalnya seperti itu. Atau mungkin tentang pasangan, saya kayaknya kalau pasangannya seperti dia serba sempurna, kayaknya hidupnya sempurna. Tapi betapa banyak orang yang kelihatannya pasangannya ideal, fisiknya, cantiknya, gantengnya, hartanya, malah kawin cerai. Itu kan, ya itu kadang-kadang karena bukan itu masalahnya, ya kan? Ya kan? Baik. Itu seperti bayangan itu, bukan sesuatu yang
yang penting, yang pokok gitu. Tapi itu menjadi hanya pelengkap saja, kesenangan tapi yang bukan yang hakikat, yang duniawi saja, yang sementara saja. Itulah bayangan. Atau mungkin kita bayangkan, wah kayaknya kalau seperti orang itu yang terkenal itu banyak apa bahasanya, followersnya, banyak subscribernya, banyak likesnya, kayaknya saya akan bahagia. Apakah betul? Enggak mesti. Betapa banyak mungkin barangkali yang malah gara-gara dia terkenal, ya terkenalnya bukan karena prestasi tapi karena sensasi, karena apalagi itu malah jadi celaka dia. Ada orang yang kemudian justru ingin menjauhi medsos gara-gara yaitu karena dia sudah kadang terkenal di medsos, kejelekannya dan seterusnya. Nah, jadi intinya sesuatu yang kita pengen dapatkan, terus kita dapatkan, tapi kemudian kita nggak puas, muncul keinginan baru, dan yang kita kejar itu terus geser terus, nggak ada habisnya. Nah, itulah yang kemudian barangkali saya coba menggunakan atau meminjam istilah bayangan ini untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Misalnya kita bisa mengutip dalam Al-Quran surat At-Takatsur. Ya, kalau di sini konteksnya tidak disebut kata bayangan, tapi kata bermegah-megahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ini kan sebenarnya mirip kan? Kita mengejar saling memperbanyak harta itu. Kalau bisa punya emas berkilo-kilo misalnya begitu. Malah jadi ya itu karena mungkin dengan cara yang salah, cara yang tidak benar, merugikan negara dan akhirnya malah membuat celaka itu. Karena dia ingin dikejar mengejar-ngejar harta supaya banyak gitu, entah itu mungkin pribadi atau kelompok, akhirnya malah karena dia mencarinya dengan jalan yang salah, akhirnya malah melalaikan, mencelakakan. Nah, itu barangkali bisa menjadi salah satu pelajaran. Ya, ini ayat ini sebenarnya bisa kita kaitkan bahwa kadang-kadang manusia itu begitu sibuk mengejar sesuatu yang lebih, yang banyak, sebanyak-banyaknya. Sampai kadang-kadang kita mungkin lupa untuk apa ini semua, ya kan? Ya coba dipikir-pikir tuh, bingung nyimpannya kan, takut ketahuan kan? Iya, Nah, 74 kilogram, bayangkan itu. Akhirnya ada istilah money laundry, ya kan? Nah, di uangnya itu disembunyikan, dikasihkan ke orang, gitu ya. Ya. Karena akan ketahuan kalau dia atas nama dia, ya kan? Nah, itu contoh. Dia ingin mengejar sesuatu, meskipun dia nggak mampu secara wajar, akhirnya dipakai cara yang tidak wajar. Cara yang tidak wajar itu apa? Melanggar sesuatu yang merampas hak orang dan seterusnya. Itulah yang barangkali pada prinsipnya itu menjadi semacam kelemahan kita sebagai manusia. Yaitu lebih ke bayangan di sini maknanya ya sifatnya duniawi, tapi kemudian contoh-contohnya tadi sudah kita kasihkan kan, ada popularitas, jabatan, harta benda, kekuasaan, jabatan, validasi dan seterusnya. Ini yang barangkali ya patut untuk kita mitigasi. Ini kita sedang ngejar apa sih, untuk apa sih itu semua. Nah, begitu Mbak, nanti kita lanjutkan. Baik, Meat Lovers, untuk kalian semua yang ingin bertanya seputar tema mengejar bayangan di sore hari ini, silahkan di 081326151049 atau di sosial media kami @mitramedia_ppt untuk Instagramnya. Baik, Meat Lovers, kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita di sore hari ini ya, mengenai mengejar bayangan. Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz tentang hal-hal yang semu dan duniawi ya sifatnya. Lantas Pak Ustadz, cara membedakannya ketika kita mengejar cita-cita nih Pak Ustadz? Ya, jadi tentu jangan sampai salah paham ya. Bayangan di sini itu lebih kepada sesuatu yang bersifat semu, sesuatu yang tidak ada nilainya ketika itu tidak mendatangkan kebaikan buat kita.
Jadi misalnya gini, sebelum ke cita-cita ya, tentu agama kita Islam ini tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia ya sebagai yang tadi kita sebut sebagai bayangan kan. Tetapi Islam mengajarkan kita harus meletakkan dunia itu di tangan, bukan di hati. Bahkan ada istilah, kalau kita pinjam surat Ali Imran 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, kalau kita punya dunia dan kita tidak terperdayakan, kita gunakan dengan baik dan itu bernilai buat akhirat kita, tentu itu bukan bayangan. Tapi kalau dunia itu kemudian membuat kita lalai dan kemudian kita malah jadi celaka gitu ya di akhirat, ya tentu itulah yang dimaksud dengan bayangan tadi. Nah, karena kita salah untuk mengorientasikan dunia kita itu untuk seperti apa. Kita tidak dilarang untuk menikmati dunia, tapi yang penting itu yang kita kritik itu adalah kalau kita sampai terperdaya, kemudian kita kayak dikejar-kejar sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang melanggar demi, nah termasuk cita-cita. Cita-cita itu kira-kira seperti apa? Tergantung. Kalau cita-cita itu sebuah niat mulia, pengen mencapai sesuatu tertentu, tapi dengan niat mulia, ya. Misalnya cita-cita saya ingin bekerja dan kemudian memberikan hasil untuk orang tua, itu kan mulia, berarti niatnya kan membahagiakan orang tua. Itu bagian dari birrul walidain. Itu cita-cita itu menjadi sesuatu yang bukan bayangan. Tapi kalau cita-cita itu kemudian misalnya saya ingin kaya, kemudian nanti saya ingin apa, foya-foya, dan kemudian kita menghambur-hamburkan harta kita tidak untuk kebaikan, bahkan untuk hal-hal yang terlarang, sesuatu yang mengajak orang untuk kejelekan, misalnya seperti itu. Ya tentu itu cita-cita seperti itu ya termasuk kategori bayangan gitu. Ya memang kalau kita punya cita-cita itu kan kita membayangkan, itu beda. Membayangkan sebagai sebuah kata kerja kan. Tapi kalau yang dimaksud bayangan ini kan kata benda yang itu identik dengan kata semu, muspro, sesuatu yang bukan hakiki, sesuatu yang menipu. Nah itu kan bayangan kan menipu, nggak ada kok. Ya kan? Nah, itu hanya pantulan saja. Nah kita jangan sibuk dan tergoda oleh citra. Citra itu sesuatu yang tidak nyata. Kita harus yang bermakna. Itulah tadi cita-cita tapi digunakan untuk kebaikan, itu namanya bermakna. Berarti bukan citra, bukan bayangan, bukan sesuatu yang palsu, bukan sesuatu yang semu. Nah, ya, tentu boleh ya kalau yang dimaksud kita punya cita-cita. Begitu Mbak. Oke, baik Pak Ustaz. Baik, kita lanjutkan ya Mbak. Misalnya ini supaya Mitravel tidak salah pahami. Jadi kita tidak dilarang untuk menikmati dunia, menggunakan dunia itu, menggunakan uang. Yang penting penggunaannya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala dan seterusnya. Yang kita kritik itu adalah kalau kemudian kita terperdaya oleh dunia itu sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang melanggar, sesuatu yang ya sebagaimana kemarin lah kita habis menyaksikan harta yang dimiliki oleh seseorang, tapi juga nggak jelas siapa dia itu, nggak ada yang ngaku. Itu memang betul rumah saya, tapi itu bukan emas saya. Nah, gimana itu? Berarti punya siapa dong? Pada ini kan ada mengaku semua iya kan akhirnya ada yang ngaku komika itu kan nyindir akhirnya itu punya saya, datangi polisi. Wah itu jadi akhirnya jadi bahan olok-olok gitu menurut saya itu ya. Nah yang kayak gitu tuh termasuk tuh karena memperdayakan ya kita nggak tahu siapa yang punya itu. Aneh tuh sebanyak itu nggak ada yang ngaku lagi. Lebih berat dari emas yang di Monas. Wah itu luar biasa. Itu termasuk itu mengejar bayangan gitu. Ketahuan akhirnya pada
melempar. Kalaupun kita punya rumah, ya jangan sampai rumah itu memiliki hati kita. Artinya kita itu kayak sangat tergantung dan kemudian kayak lebih memperindah rumahnya daripada suasananya. Kita sibuk membangun rumah itu nggak selesai-selesai loh, Mbak. Nggak selesai-selesai loh. Ada orang tuh baru berapa bulan nggak cocok, ganti lagi, rombak lagi, renov lagi, ya kan? Apa tidak ada kebutuhan lain yang lebih penting daripada renov, tapi nggak jelas itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita boleh punya uang, apalagi ya hari ini siapa sih yang nggak butuh uang? Tapi jangan sampai uang itu menentukan nilai diri kita. Jadi kita itu harga kita itu ya karena uang yang kita miliki, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kepribadian kita, tapi karena uang itu. Terlepas uang itu kira-kira diperoleh dengan cara yang benar atau yang salah. Nah, itu berarti kita tidak tidak betul-betul memanfaatkan uang itu dengan baik. Sempat viral loh Pak Ustadz kemarin, jadi ada celetukan dari seorang, ya bisa dikatakan influencer. Jadi dia bilang, kalau sekarang kalian nggak punya uang, itu kalian nggak punya value, gitu katanya. Akhirnya luar biasa. Mulai itu walaupun pahit tapi itu kenyataan. Jadi dia menyamakan value seseorang itu dari seberapa besar uang yang mereka punya, gitu. Akhirnya dia kembali dihujat kayak gitu karena pernyataannya itu. Kan tadi barusan Pak Ustadz ngomong kan soal value dan nilai diri kita jangan sampai kita rendahkan ya kalau misalnya dengan jumlah nominal gaji kita atau apapun kayak gitu. Sempat viral tuh Pak Ustadz, rame banget. Ya memang. Ya kita boleh jadi kadang-kadang kan terbatas. Tentu yang dimaksud yang bersangkutan tidak bermaksud mengatakan uang itu tidak penting. Tapi hari ini kadang orang silau. Betul. Dengan jumlah uang, rekening yang dimiliki, bahkan sampai rekening itu kayak pamer-pameran kan? Iya, flexing semua. Iya, flexing kan jadinya kan. Padahal uangnya itu hasil apa? Nah, itu. Hasil pencucian. Nah. Uang kok dicuci gimana itu? Rusak dong uangnya. Nah, ya betul. Jadi tentu saja sekali lagi jangan salah paham bahwa bukan berarti kita nggak butuh dunia, nggak butuh uang, tetapi kita harus bisa memposisikan mana yang utama, mana yang asli, mana yang nyata, mana yang penting, mana yang ultimate, mana yang tadi sesuatu yang sebenarnya itu bayangan saja, sesuatu yang tidak ultimate, tidak terlalu bukan sesuatu yang bersifat pokok, dia itu hanya temporal saja. Nah, kira-kira begitu. Artinya apa? Ya kita tentu bukan berarti tidak boleh punya jabatan. Ya kalau memang itu panggilan dan kita mampu di situ, ya kita boleh. Tapi gunakan jabatan itu dengan baik. Jangan kemudian hanya jabatan itu niatnya untuk mencari kekayaan. Dan kita jangan kemudian sedih kalau kemudian jabatan itu hilang. Seperti bayangan kan? Bisa hilang itu. Masa ada orang pengen jabat terus jadi pemimpin berperiode-periode nggak mau leren, nah, repot tuh begitu kan? Ya itu karena dia mengejar bayangan, nggak puas dengan satu periode, 2 periode, nggak puas 3 periode. Kalau perlu seumur hidup, dengan cara apapun, ya kan? Dengan menggunakan duit negara untuk kemudian kampanye kayak gitu tuh ya tentu itu contoh perilaku yang orang yang seperti mengejar bayangan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu, mengejar bayangan. Apa cirinya? Dia kejar sesuatu yang sebenarnya yang duniawi, tapi kemudian dikejar dengan cara yang salah dan kemudian dia memanfaatkan apa yang dia kejar itu untuk seolah-olah kayak dia pingin itu terus, dia pingin dapat itu terus. Ternyata kemudian lepas. Kan itu seperti mengejar bayangan. Betul. Nah, oleh karena itu ya mau apa lagi ya? Hidup ini kalau nggak tahu posisi yang mana yang bayangan, mana yang ini kan repot itu akhirnya. Jadi salah mengejar tujuan. Itulah orangnya mengejar bayangan. Kalau bahasa sekarang, kalau tadi kan uang ya. Iya. Sekarang mungkin yang ini menjadi penyakit kita semua karena kita melihat
orang-orang di medsos itu mengejar like, mengejar subscribe, tapi kemudian kita kehilangan diri kita. Ya, kita hidup itu kayak pingin dilihat, ya kan? Pingin disukai, banyak yang ngikuti saya. Ngikuti dalam pengertian ya karena memuja kita dan akhirnya banyak iklan, banyak endorse gitu ya. Kalau yang kita ikuti dalam pengertian lebih kepada kebaikan, sesuatu yang menginspirasi, itu tentu saja positif, nggak masalah. Tapi yang penting jangan kita merasa bangga menjadi orang yang terkenal dan akhirnya lupa daratan. Nah itu lupa daratan itu berarti orang yang seperti mengejar bayangan tadi itu. Terlihat sukses padahal enggak. Terlihat apa lagi, Mbak? Terlihat bahagia enggak. Terlihat kaya padahal enggak kaya. Terlihat punya mobil ternyata mobilnya pinjaman. Baik. Terlihat. Nah, terlihat itu kan seperti ngejar bayangan kita itu. Ngejar citra. Ya kan? Jadi apa istilahnya ya? Dia bukan menjalani kehidupan lagi, Mbak. Dia itu kayak memproduksi kehidupan yang semu untuk dilihat orang. Nah, itulah yang barangkali menjadi relevan hari ini. Karena kita hidup di dunia citra, di dunia media sosial, akhirnya ya banyak bayangan-bayangan yang itu sebenarnya bukan diri kita, itu hanya sesuatu yang dikaitkan dengan kita, tapi itu bukan kita. Kita nggak bahagia tapi kelihatan bahagia. Nah itulah yang menurut saya kok barangkali perlu kita tambah untuk bisa selalu waspada. Inilah yang terjadi hari ini. Demikian Mbak, nanti kita teruskan. Baik, Meet Lovers jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Meet Lovers, kita lanjutkan lagi untuk segmen Beranda Islami di sore hari ini dengan tema mengejar bayangan seperti tadi yang sudah dijabarkan oleh Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, tapi sebelum itu ini ada yang bergabung untuk bertanya. Boleh, silakan. Lewat sosial media kami di Instagram @mitramediapwt. Tapi pertanyaannya di luar tema nih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya punya saudara yang berantem terus sama ibunya, sering selisih paham. Dua-duanya punya sifat yang sama-sama keras dan gengsi yang tinggi. Ini udah cukup lama sang anak mendiamkan ibunya. Apakah itu termasuk berdosa? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, jadi kalau dari sisi anak, ya itu termasuk dosa ya, karena dia mungkin tidak berbakti pada orang tuanya, tidak berbuat baik. Jadi intinya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Tetapi barangkali dari sisi orang tuanya itu juga perlu ada introspeksi. Artinya kalau kita kenal dengan anaknya ya kita ingetin anaknya. Barangkali kan tidak akur itu kan boleh jadi dari orang tuanya atau dari anaknya. Yang terjadi biasanya saling menyalahkan, ya enggak? Iya. Oh, ibu saya begini, nah, kayak gitu-gitu kan. Nanti ibunya, wah anakku kayak gini, nah, kayak akhirnya nggak ketemu. Maka menurut saya kalau kejadian seperti ini ya, kalau kita memang kenalnya dengan anaknya ya kita ajak dia untuk berperspektif sebagai seorang anak. Ya, mungkin kalau kita meminjam bahasa-bahasa motivasi itu, kita latihan untuk mengerti dulu, jangan minta dimengerti. Ya itu sebenarnya bukan hanya anak orang tua, tapi bisa juga suami istri misalnya begitu kan, bisa teman dengan temannya. Kita dengarkan dulu, kita pahami dulu. Jangan, kita kan senangnya mintanya dipahami, mintanya didengerin, mintanya dimengerti. Nah orang tua itu penyakitnya apa? Mintanya dimengerti. Karena orang tua itu kan sudah merasa berusia kan. Penyakitnya apa orang tua itu? Sok tahu. Iya enggak? Tua tahu. Ini merasa tua akhirnya merasa paling tahu. Nah kadang mungkin kelemahan orang tua itu tidak mau mendengarkan anak, tidak memperhatikan perspektif anak, tidak mau mengerti anak, mintanya dimengerti. Nah kalau kita posisinya anak ya kita coba, mungkin dia usianya sudah tua, sudah lansia ya, kadang-kadang mungkin butuh didengar dulu, butuh dipahami dulu gitu ya. Jangan kemudian kita menuntut. Nah, kira-kira begitu. Tapi memang yang paling bagus ya dua-duanya.
Tapi kalau ditanya dosa ya sebagai anak ya kita harus mengedepankan birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, memuliakan orang tua. Kalaupun orang tua kita ada kesalahan ya kita ingatkan gitu, nggak masalah. Tapi jangan kemudian kita tidak berbuat baik pada dia. Biasanya kalau kita ya mungkin kalau sebagai anak ya orang tua kelihatannya butuhnya apa ya misalnya kita kasih dulu lah. Sudah nggak ngasih, nyeramai kan dia bisa gitu. Iya kan? Ya mungkin orang tua butuh ditengok kali, butuh diperhatikan, ya, butuh didengerin. Itu aja kalau saya prinsipnya. Itu kayaknya akan coba menguraikan apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi kalau Anda punya hubungan dengan anaknya bagus, dengan orang tuanya juga bagus, komunikasi dua-duanya bisa dibisiki. Dipertemukan. Buzzer kebaikan. Dikrisiki ya kamu sebagai anak ya begini-begini. Nanti daripada ya mungkin ibu sebagai orang tua kayaknya perlu begini ya kayak gitu. Akhirnya dua-duanya nggak ngerti. Begitu Mbak barangkali sikap terbaiknya. Baik. Nah itu dia, terima kasih untuk Mbak Lula yang sudah bergabung ya di Mitra Media untuk Instagramnya. Kita lanjutkan lagi Pak Ustadz untuk perbincangan kita di sore hari ini, silakan. Tadi gak jadi katanya ada 2 tema. 2 tema. Ya oke, nggak apa-apa. Berikutnya, jadi tadi kita lagi bicara tentang kita ini sebenarnya hidup kita ini genuine nggak sih? Kita ini memang benar-benar bahagia nggak sih? Atau kelihatan bahagia? Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kelihatan bahagia tapi tidak bahagia. Nah itu yang disebut dengan memproduksi kehidupan untuk dilihat oleh orang lain. Jadi kita bisa terlihat bahagia tapi di media, di layar dan seterusnya. Tapi belum tentu bahagia betulan di dalam hati. Itulah yang barangkali kita perlu menelisik diri kita. Kita banyak mendapatkan komentar positif, tapi kayaknya nggak ada cukup ya. Kita kayaknya dikejar-kejar oleh apa bahasanya Mbak sekarang itu. Ya pingin dapat selalu apa FYP. Padahal sudah banyak komentar positifnya, tapi kayaknya validasinya nggak cukup itu. Misalnya begitu. Kemudian ya bahasa gampangannya kita ini lebih penting menjalani hidup atau mempertontonkan hidup kita. Ya tentu yang lebih penting itu menjalani. Kalau ditonton orang kelihatan, ya itu resiko saja. Kalau memang betul-betul kita jalani hidup. Oh yang zaman sekarang kan nggak mungkin lepas dari media ya. Iya. Apalagi kalau kita orang berpengaruh ya. Selama kita tidak silau dengan keterkenalan itu ya nggak masalah. Itu inspirasi buat orang itu bagus-bagus saja itu. Tapi jangan sampai seperti lilin itu. Kita jadi inspirasi orang lain cuma kelihatannya saja. Tapi dirinya kita atau dalam diri kita tidak seperti itu. Ya kembali ke apa kalau bahasa kita ya mungkin lebih dalam lagi. Kalau dalam bahasa agama itu, apalagi dalam tradisi tasawuf itu, memang salah satu persoalan kita itu kalau kemudian kita terikat kepada selain Allah. Nah, jadi ini termasuk penyakit hati kita ini. Yang suka muncul pada diri kita sebagai manusia itu kalau sudah terlalu terikat pada dunia, pujian, kedudukan, keinginan, ego, itu bayangan semua itu. Iya. Maka jangan kaget ada orang kok ini orang itu sudah segalanya punya dia, kekuasaan punya. Kurang apa lagi coba sampai kemudian kok kayak nggak terima kalau dia itu gak terkenal lagi. Nggak mau apa bahasa kita, nggak mau gantian. Nah itu misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang dimiliki oleh dunia. Kita yang memiliki, tapi jangan sampai dunia itu kayak semuanya memenuhi hati kita. Jangan sampai seperti kita harus menggenggam dunia itu dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkannya. Kita boleh kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu menjadi identitas diri kita. Kita boleh terkenal, tapi jangan sampai
popularitas itu menjadi sesuatu yang kita kejar, dan itu harga diri kita itu karena popularitas itu. Atau kita boleh punya kedudukan, tapi jangan sampai lupa itu adalah sementara gitu. Jangan pengen selamanya, nggak bisa dong. Sampai diwariskan ke anak-anaknya, nggak bisa itu. Apa sih yang dicari? Wong anak kita nggak mampu kok, dipaksa-paksa, kayak begitu itu. Sampai merugikan rakyat banyak. Oh, itu mengejar bayangan itu namanya. Jadi kita perlu bertanya apa yang seharusnya kita kejar. Jangan kejar bayangan. Apa yang seharusnya kalau yang kita kejar itu? Kalau kita bahasa Al-Quran itu fastabikul khairat, Pak. Kita harus mengejar berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan itu bukan bayangan, Pak. Yang penting niatnya bukan untuk orang lain. Niat betul-betul karena Allah, itulah kebaikan. Nah itu. Jadi kita nggak dilarang untuk punya bahasa ya mungkin agak negatif, ambisi, cita-cita, tujuan, silakan boleh. Tapi kita arahkan ambisi itu. Bukan pengen berlomba menjadi paling terkenal, tapi yang penting paling bermanfaat. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu bagus itu kalau itu yang kita kejar itu. Jangan berlomba-lomba memiliki paling banyak, kita pengen paling banyak punya jabatan, harta dan sebagainya. Tapi memberinya sedikit. Nah, harusnya kita memberi bukan banyak-banyakan, tapi dalam diri kita, maksudnya kita terpacu untuk sering memberi dan seterusnya. Jangan berlomba mendapatkan pujian manusia, tapi mari kita orientasikan hidup kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi refleksinya terakhir sebagai penutup, kalau orang yang mengejar bayangan biasanya dia mengejar pujian, popularitas, kekayaan, jabatan, pengakuan, kesenangan. Tapi kalau yang kita kejar bukan bayangan, apa itu? Ya kita mengejar bukan penampilan, bukan dunia, tapi yang kita kejar apa? Ini yang sejati nih, bukan bayangan nih. Tujuan yang benar, bukan yang sebayangan. Kualitas diri kita kejar, kemanfaatan, keberkahan, amanah, mengejar itu Allah tadi sudah. Ketenangan itu lebih penting. Akhlak. Dunia kita gapai tapi untuk menuju akhirat. Jadi masalahnya bukan apa yang kita miliki, Mbak, tetapi apa yang menguasai hati kita. Nah, semoga insya Allah dengan sedikit ya sharing kita ini jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu, karena dunia yang ada dari sekitar kita ini kadang-kadang seperti bayangan. Kalau kita ngejarnya bayangan, maka dia terus menjauh. Tapi kalau kita berjalan menuju sumber cahaya, kita yang kejar gitu sumber cahaya, jangan bayangannya. Bayangan itu akan mengikuti kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia Metal Lovers ya, kita letakkan dunia di tangan, jangan di hati. Untuk Metal Lovers yang ingin menyimak kembali Beranda Islami hari ini ataupun yang sebelumnya, jangan lupa kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto, karena di sana semuanya sudah lengkap. Untuk hari ini Beranda Islami sekian dulu Metal Lovers, kita kembali lagi minggu depan dan tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto.